Teman-teman tahu nggak sih sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, simak video ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan ini merupakan bagian yang penting dari perjalanan peradaban umat manusia dalam mengelola dan juga menyebarkan pengetahuan. Sejak zaman dahulu, manusia telah berupaya untuk menemukan bagaimana cara yang lebih efektif untuk dapat menyampaikan informasi. Pada masa awal peradaban, proses pendidikan masih sangat sederhana, yaitu masih dilakukan secara lisan, yang artinya dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi untuk menyampaikan informasi. Nah, informasi ini diwariskan melalui cerita, petuah, dan juga tradisi. Adapun menurut Kuartolo tahun 2010 halaman 18 mengatakan secara singkat bahwa sejarah teknologi informasi dapat diuraikan yaitu manusia adalah makhluk sosial. Di samping sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan utamanya, maka sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan komunikasi di antara sesamanya untuk dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka, mulailah manusia mencari dan menciptakan sistem alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Adapun manfaat TIK dalam pembelajaran. Menurut Sidik dan Salama pada tahun 2020, TIK bisa digunakan untuk menyusun program pembelajaran berbasis teknologi. Misalnya, dengan metode bercerita menggunakan media digital. Dalam metode ini, TIK membantu dalam dua hal utama. Yang pertama, membuat cerita lebih menarik dan interaktif sehingga anak-anak bisa lebih fokus. Dan yang kedua, membantu siswa memahami dan menyerap nilai-nilai dalam cerita dengan lebih baik. Adapun manfaat media pembelajaran berbasis TIK menurut Fahira dan kawan-kawan bagi siswa dan bagi pendidik. Bagi siswa, yang pertama, bisa belajar secara mandiri. Yang kedua, waktu dan tempat lebih fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan kreativitas. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Adapun bagi pendidik, yang pertama, sumber belajar guru jadi lebih luas. Yang kedua, membantu membuat pelajaran lebih menarik dan memotivasi. Yang ketiga, mendukung interaksi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, membuat proses pembelajaran lebih terorganisir dan efektif. Menurut Harahap pada tahun 2019 halaman 380, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan demi tercapainya suatu kehidupan yang berjalan dengan aman, nyaman, dan berkah. Adapun dampak yang ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi ini ada dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu meliputi yang pertama, saluran informasi dan komunikasi lebih cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, aktivitas manusia lebih lancar dan terpenuhi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan karena adanya teknologi yang membantu. Yang keempat, internet ini mempermudah peserta didik untuk memperoleh bahan untuk tugas. Yang terakhir, yang kelima, melalui belajar jarak jauh dapat menghemat waktu, biaya, dan dapat menjangkau peserta didik di tempat yang jauh. Misalnya dengan pembelajaran daring seperti Google Meet dan Zoom. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini meliputi yang pertama, banyaknya informasi yang sering kita terima membuat kita kesulitan memilih prioritas dan menentukan kebenaran berita tersebut. Yang kedua, teknologi internet yang disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang negatif. Yang ketiga, sosial media ini menyebabkan seseorang menjadi malas. Yang keempat, makin banyak informasi yang kita tampilkan dan kita share dengan tanpa kita sadari banyak membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, adanya komentar di sosial media yang kadang secara tidak sengaja mematikan seseorang secara perlahan. Contohnya seperti haters, bullying, dan sejenisnya. Menurut Fahri dan kawan-kawan, kelemahan media pembelajaran berbasis bagi salah langsung besok.
Menurut Pari dan kawan-kawan, kelemahan media pembelajaran berbasis TIK bagi siswa yaitu yang pertama adalah seringkali terjadi penyalahgunaan teknologi oleh siswa, yang kedua penggunaan internet seringkali sulit diakses, ketiga penyampaian informasi secara lisan oleh guru kurang jelas. Selain itu, kekurangan media pembelajaran berbasis TIK bagi pendidik diantaranya adalah yang pertama, sering terjadi pendidik tidak dapat menggunakan teknologi sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara lancar. Tidak semua pendidik selalu melek teknologi, terutama pendidik yang sudah senior. Yang kedua, guru tidak dapat menjamin keberhasilan pembelajaran karena keberhasilan belajar bergantung pada kemandirian siswa. Yang ketiga, sulit bagi pendidik untuk menerapkan batasan akses belajar sehingga sering disalahgunakan oleh pendidik.